Haleluya, terpuji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Kita telah memasuki Minggu Paskah ketiga. Waktu berjalan begitu cepat. Sudah hampir 2 bulan kita beribadah di rumah masing-masing. Kita bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga. Untuk itu, marilah kita puji nama Tuhan. Kita tinggikan Dia yang empunya kehidupan kita. Bersoraklah dan pujilah kemuliaan-Nya. Marilah ibadah Paskah Minggu ketiga ini kita alaskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah besertamu dan besertamu juga. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Mari kita datang kepada Tuhan dalam penyesalan diri kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, datang kepadamu membawa keadaan diri kami yang penuh cedera manusiawi. Kami sadar,
kami belum dapat menjadi anak-anak yang berkenan kepadamu. Kami rapuh dan lemah. Kami belum bisa mengasihi sesama kami dengan kasih-Mu. Kami mohon, Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Dosa dan pelanggaran kita diampuni oleh Tuhan. Bersyukurlah. Terimalah berita anugerah yang dinyatakan dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Allah mengasihi saudara semua. dan mengasihi saudara juga. Marilah sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur atas hari baru yang Kau berikan kepada kami. Dan saat ini kami telah menyiapkan hati kami. Berbicaralah kepada kami melalui sabda kebenaran firman-Mu, dan kiranya kami dimampukan untuk tumbuh di dalam firman-Mu, sehingga melaluinya kehidupan kami senantiasa memancarkan kemuliaan Allah. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 14a, lalu dilanjutkan ayat 36 sampai 41. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan tanggapan diambil dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 19. Mazmur 116 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 12 sampai 19.
Kita baca secara litani. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyandengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Ayat 12, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Bacaan 2 diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 23. 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 23. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangunkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan sesama hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Demikianlah kesaksian Injil menurut Lukas. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem.
Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang merenungkan dan memelihara firman-Nya. Haleluya. Haleluya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan fokus pada bacaan Injil. Bacaan kita pagi hari ini menceritakan tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-murid pada waktu mereka berjalan menuju Emmaus, namun mereka tidak menyadarinya. Dalam Lukas pasal 24 ayat 16 disebutkan di sana, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Padahal para murid telah menjadi pengikut Tuhan Yesus sudah 3 tahun lamanya. Setiap hari mereka bersama dengan Tuhan Yesus, mendengarkan ajaran Tuhan Yesus, melihat karya ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka tentu seharusnya memahami seperti apa gaya maupun kebiasaan dari sang guru. Tetapi mengapa saat mereka tengah berjalan menuju Emmaus, saat mereka juga tengah mempercakapkan sesuatu berita yang viral tentang apa yang terjadi hari-hari belakangan di Yerusalem, mata mereka terhalangi oleh sesuatu. Ya, mereka tidak bisa melihat sang guru. Mereka bahkan tidak mengenalinya lagi. Mata mereka terhalang karena hati dan pikiran mereka yang sedang kalut. Mereka tengah dilanda ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Kalau mereka pun pada akhirnya ditangkap oleh para prajurit dan membuat mereka tidak bisa mengenali sang guru. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat seperti apa keadaan para murid manakala mereka tengah berjalan menuju Emmaus. Dan itu tercermin dalam ayat yang ke-17. Di sana dicatat, ketika Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Lukas mencatat para murid dalam wajah yang muram. Hal tersebut menandakan bahwa mereka semua telah kehilangan harapan. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Bagaimana kehidupan mereka tanpa sang guru? Mereka telah lupa dengan apa yang berulang kali diajarkan oleh sang guru sebelumnya. Ketakutan membuat mereka lupa semuanya. Kecemasan membuyarkan segala angan-angan mereka. Kekhawatiran membuat impian mereka pupus. Harapan-harapan yang mereka bangun sepertinya sudah porak-poranda. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, keadaan para murid pada waktu itu sama seperti halnya keadaan kita. Saat kekhawatiran, saat kecemasan, saat ketakutan memenuhi hati kita, kita tidak bisa melihat Tuhan. Kita tidak bisa merasakan karya Tuhan. Dan kita tidak bisa merasakan bagaimana Tuhan sejatinya tetap dan terus bekerja dalam kehidupan kita. Bahkan justru yang kita rasakan seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan keadaan kita. Benarkah demikian?
Bukankah sebenarnya kitalah yang tidak mampu melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita? Karena hati kita tertutup oleh cedera manusiawi kita. Hati kita tertutup oleh dosa. Dan tidakkah kita menyadarinya? Tuhan Yesus memperingatkan para murid pada waktu itu, seperti yang dinyatakan di dalam ayat 25 dan 26. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Janganlah hati kita menjadi lamban oleh karena kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, hari semakin berlalu, bahkan kita semua sudah melakukan ibadah di rumah masing-masing hampir 2 bulan. Ketika hari terus berlalu, kita melewatinya, kita merasakan bukan berita baik yang kita terima. Namun hari-hari belakangan ini justru kita menerima berita-berita buruk yang membuat kita semakin dicekam oleh rasa takut. Semakin menjerat kita, membuat kita tidak bisa berpikir jernih dan justru melemahkan diri kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, mari di tengah situasi seperti ini, sekalipun tidak baik keadaannya bagi manusiawi kita, kita terus berupaya untuk peka melihat pekerjaan Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin dari hal yang paling kecil yang kita alami dalam situasi saat ini. Mari kita refleksikan, apakah kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya Allah juga memakai pandemi COVID-19 ini. Allah memakai keadaan ini untuk menjadikan kita memiliki banyak waktu bersama dengan keluarga, untuk menjadikan kita ada banyak waktu untuk merevisi diri sendiri, untuk menjadikan kita memiliki banyak waktu untuk intim berelasi dengan Tuhan, hidup lebih sehat, makan bergizi, ada waktu yang cukup untuk berolahraga. Namun juga di sisi lain, barangkali sebagian dari antara kita dalam harap-harap cemas berkata di dalam hati kita, bagaimana sebagian dari kita yang berharap berkat melalui pekerjaan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, mari kita menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan menganugerahkan akal pikir, menjadikan kita lebih kreatif dalam mencoba hal-hal yang baru, sehingga kita tidak menyerah dan kita tidak terus-menerus mengeluh. Sekalipun kita tidak pernah mengerti, tahu sampai kapan pandemi ini berakhir dan waktu terus berjalan. Namun mari kita isi hari-hari kita dengan hal-hal yang bermakna. Kita meyakini bahwa ada karya Allah
yang baik bagi kehidupan kita. Kita pasti dimampukan untuk beradaptasi dengan baik di tengah pandemi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, jika kita tidak dapat melihat karya Tuhan, maka sebenarnya hati kita saat ini tengah terhalang. Oleh sebab itu, bertobatlah. Lihatlah karya dan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Pasti itu akan membuat kita bersuka cita dan bersyukur setiap hari. Sama seperti para murid. Setelah mereka bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Seperti dalam Lukas pada ayat yang ke-32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Mari kita rasakan dengan sungguh-sungguh karya Allah dalam hidup kita. Mari kita buang penghalang itu, maka kita akan berkobar-kobar untuk membagikan karya Allah yang sudah kita alami. Dan kemuliaannya harus dinyatakan melalui kehidupan kita. Amin. Marilah kita menghayati firman Tuhan yang telah kita dengarkan di dalam saat hening. Kita bersatu hati di dalam doa syukur dan syafaat kita berdoa. Kami datang kepadamu, kami bersyukur atas sapaan firman-Mu yang meneguhkan kami, mengingatkan kepada setiap kami. Tuhan, saat kami belum dapat merasakan karya, cinta kasih dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami, saat kami seolah-olah merasa berjalan sendiri, kami mohon ampun kepadamu Tuhan. Singkapkanlah penghalang di dalam hati kami. Mampukan kami untuk memahami bahwa Engkaulah Kristus, Raja, Juru Selamat atas kehidupan kami, yang memampukan kami untuk dapat menjalani setiap keadaan kami, sesulit apapun, Engkau selalu menopang kami. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terlebih saat pandemi COVID-19 ini, saat kami masing-masing dihantui oleh ketakutan, kekhawatiran yang terlalu berlebihan, Tuhan, Kau menolong kami untuk kami dapat tenang, untuk kami dapat menyikapi dengan bijaksana oleh karena kuasa-Mu. Kami serahkan kehidupan kami, Engkau senantiasa melindungi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan setiap pergumulan kami, pribadi lepas pribadi. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang tengah terbaring karena sakit dalam setiap keadaan mereka, baik di rumah maupun di rumah sakit. Engkau menjamah, Engkau memberikan kekuatan dan mengajari mereka berdamai dengan keadaan mereka.
Ajarilah mereka untuk terus mengandalkan Engkau. Kami pun juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini tengah bergumul dengan keadaannya saat pandemi COVID-19 ini, saat mereka harus berjuang dengan keras untuk penghidupan mereka setiap hari. Tuhan, berkat-Mu ada, mencukupi setiap kebutuhan mereka. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Demikian pula kami menyerahkan pada kesempatan pagi hari ini, para lanjut usia, para adiuswo, dalam kerentanan mereka, Tuhan senantiasa melindungi dan menjaga mereka. Tuhan memberikan sukacita dan hati yang bening yang senantiasa terarah hanya kepada Tuhan dalam setiap hari-hari mereka. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Demikian pula kami menyerahkan bagi setiap anak-anak-Mu yang bertugas sebagai tim medis di rumah sakit, di klinik, di pusat-pusat kesehatan dimanapun Tuhan menempatkan mereka satu persatu. Tuhan, Kau pakai mereka, Engkau melindungi, menjagai mereka. Pernaungan-Mu nyata atas mereka. Sertai mereka Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya. Dan saat ini pula kami menyerahkan kehidupan gereja-Mu dalam pandemi COVID-19 ini. Jikalau segala sesuatunya tidak berjalan seperti biasanya, namun kami yakin bahwa kami dimampukan. Kami yakin bahwa Engkau menopang jemaat-Mu. Kami yakin Kau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami yakin melalui pandemi ini Engkau memanggil kami untuk kami dapat berdaya juang dengan kreatif di dalam mengemas, mempersiapkan setiap pelayanan kami. Tolonglah kami Tuhan, dan tolonglah setiap orang yang terlibat. Tuhan senantiasa memberikan kemampuan, kekuatan. Kami serahkan hanya kepadamu. Bapa di dalam surga, kami pun menyerahkan bangsa dan negara kami. Dalam perjuangan pemerintah mengurangi penyebaran COVID-19 ini, Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Engkau memberikan bijaksanaan kepada para pemimpin kami dari pusat sampai dengan daerah, supaya mereka dapat mengatur roda pemerintahan sehingga semuanya dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan kami dapat hidup dengan baik sekalipun di tengah ancaman. Tetapi kami bahu-membahu bergotong royong untuk dapat mewujudkan bagaimana kami berjuang mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Sekalipun kami hanya di rumah saja. Tuhan memberkati kami. Jauhkanlah bangsa dan negara kami dari segala macam mara bahaya yang akan membuat keadaan kami tidak stabil. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Engkau yang berkuasa atas kehidupan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan kehidupan kami. Kami menyerahkan masa depan kami. Kami menyerahkan segala sesuatu apapun yang akan kami lakukan. Kalau kami tidak mengetahui sama sekali apa yang akan Tuhan nyatakan di depan. Tetapi kami yakin bahwa Tuhan menyertai kami dan memampukan kami. Dalam Kristus Yesus, Allah sumber kekuatan dan juru selamat kami naikkan doa ini. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di penjuru bumi dan segala abad, marilah
kita ikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan hati penuh sukacita kita haturkan persembahan kepada Tuhan. Kita alaskan persembahan kita dengan firman-Nya di dalam Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi ini yang sudah kami terima. Mampukan setiap kami Tuhan untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami menyadari bahwa firman-Mu adalah kekuatan kami. Kami juga mengaturkan terima kasih kalau Tuhan juga sudah memberi kesempatan kepada setiap anak-anak-Mu untuk memberikan persembahan. Suci kuduskan Tuhan persembahan kami yang tidak ada artinya di hadapan Tuhan kalau dibandingkan dengan berkat rezeki yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Karena semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur karena sudah berakhirnya ibadah pada pagi hari ini. Di dalam Yesus kami berdoa, di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersandarkan lengan yang kekal,
Arahkanlah langkah hidupmu bersama Kristus. Kami mengarahkan langkah kehidupan kami bersama Kristus. Jadilah saksi-saksi Injil Kristus. Dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus, kami bersaksi untuk Injil-Mu. Kita akhiri ibadah ini dengan sukacita di dalam damai sejahtera Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Tuhan Allah beserta engkau.